Dalam menakuti penduduk, tak lebih dari 10 langkah dari arah belakangku, terdengar bunyi seperti ada sesuatu yang menggelinding. Sepertinya benda itu menggelinding menuju arahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mystery Friends, welcome back to my channel Salsha Septa. Ada kisah nyata dari seseorang yang bernama Ulu Rosyad. Dia ini menceritakan pengalamannya ketika dia bertemu dengan hantu gelundung plecek atau juga disebut dengan hantu gelundung pringis. Dan kejadiannya ini tuh di tahun 1998. Nah, buat teman-teman yang belum tahu seperti apa sih hantu gelundung plecek ini, kalian boleh cek video aku sebelumnya ini, yaitu mengenai hantu-hantu yang kurang populer di part kedua. Kalian wajib tonton video ini sampai selesai karena cerita ini tuh serem banget dan bikin merinding. Let's start the story. Selepas Isya, aku baru saja pulang dari menghadiri acara kampanye Pilkades. Dari Terminal Bundar Gresik, perkiraan jam 10 malam harusnya sudah sampai di Tuban. Namun perkiraan itu ternyata meleset karena dalam perjalanan Surabaya menuju Tuban dialihkan tidak seperti jalur biasanya. Entah ada apa saat itu, jalanan begitu macet total. Mungkin si supir bus ini atas inisiatifnya sendiri, supir bus ini tuh berpikir daripada mereka harus menunggu macet total yang nggak tahu sampai jam berapa, akhirnya supir bus ini memutuskan untuk mengambil jalur alternatif. Walaupun memang mereka harus memutar dan lebih jauh. Sekitar jam 1 dini hari, bus sudah memasuki wilayah kota. Sebenarnya sih kalau masih sore, aku biasa turun dari kendaraan umum di sekitar Masjid Al-Falah. Karena di Masjid Al-Falah ini masih banyak kendaraan yang ke arah desa di mana aku tinggal. Karena pada tahun 1998 belum ada ojek pada saat itu. Tapi larut malam seperti ini, jam 1 dini hari, terpaksa aku turun di perempatan Patung. Karena di sana masih ada becak yang bisa mengantarkan aku pulang ke rumah. Aku lihat di sana masih ada 3 becak yang sedang menunggu penumpang. Tapi setelah aku lihat lagi, aku tidak melihat tukang becak tetanggaku yang biasanya mengantar aku pulang sampai ke rumah. Dan aku pikir kalau aku naik becak yang bukan tetanggaku, biasanya pasti tarifnya akan lebih mahal. Karena selain tempatnya itu sepi kalau di malam hari, desa tempat tinggalku pun jauh dari perempatan Patung ini. Tapi ya sudahlah, karena aku pikir aku tidak punya pilihan lain, akhirnya aku pun menaiki salah satu becak. Walaupun aku yakin aku pasti akan sangat berat di ongkos. Tapi aku pikir aku harus pulang. Cuma sayangnya ketika aku bicara dengan bapak becak itu, ternyata bapak becak itu tidak bersedia untuk mengantarkan aku sampai ke rumah. Akhirnya ya sudahlah, aku meminta kepada tukang becak itu untuk mengantarkan aku sampai kelurahan Mondokan. Dan aku pikir aku bisa teruskan dengan berjalan kaki sampai ke desa Sugiharjo. Sesampai di lokasi sesuai dengan kesepakatan kami, malam itu aku berjalan kaki sendirian menyusuri jalan kampung Kaligede. Waktu itu jalan kampung itu tuh begitu sepi karena jarak rumah satu ke rumah yang lain itu sangat berjauhan. Namanya juga kampung di zaman dulu, ditambah lagi di kampung Kaligede ini masih sangat minim penerangan. Jadi belum ada lampu penerangan jalan. Kebanyakan dari rumah-rumah di kampung Kaligede ini mereka masih menggunakan petromak atau lampu minyak. Kalaupun ada yang sudah menggunakan lampu, rata-rata lampu yang mereka gunakan ini hanya 5 watt yang dipasang. Sehingga tidak banyak membantu bagi para pejalan kaki yang berjalan di malam hari. Di kanan kiri jalan masih banyak pohon-pohon besar yang rindang, sehingga menambah suasana jadi cukup mencekam dan mengerikan ketika kita berjalan sendirian di malam hari. Namun aku pikir aku harus bagaimana lagi, biar bagaimanapun aku harus cepat kembali ke rumah. Walaupun nyaliku saat itu sangat ketar-ketir dan ketakutan. Setelah berjalan kaki sekitar 500 meter, aku sampai pada sekolah madrasah Ibtidaiyah.
Melewati sekolahan ini, sebenarnya aku merasa ngeri juga. Karena sudah banyak cerita dari warga-warga kampung yang sering dikerjai hantu dan demit. Penghuni lokasi area makam Juwetan yang keberadaannya ini persis di seberang jalan sekolahan itu. Hanya di sekat jalan dan juga sepetak sawah. Menurut cerita beberapa orang, ketika mereka melewati jalan ini, mereka juga pernah dikerjai oleh hantu berbentuk kepala manusia yang biasa oleh orang kampung kami. Hantu ini disebut dengan hantu gelundung pringis atau sebagian umumnya disebut juga hantu gelundung plecek. Kenapa disebut dengan hantu pringis? Menurut orang-orang kampung setempat, karena wujud dari hantu ini berbentuk seperti batok kelapa saja dengan kedua bola matanya dan mulutnya yang seolah meringis kesakitan dan ada juga seperti tertawa cengengesan. Dalam menakuti penduduk, biasanya hantu ini tuh mengikuti manusia yang sedang berjalan sendirian dengan cara mereka menggelundungkan kepalanya sambil tertawa cekikikan. Namun malam itu aku berusaha untuk berani. Bisa dibilang mungkin aku ini nekat untuk menyusuri jalan tersebut sendirian. Tiba-tiba saja dari arah belakangku terdengar bunyi seperti benda yang jatuh. Aku secara refleks menengok ke belakang. Hanya dengan keremangan cahaya bulan, aku melihat sebuah kelapa berukuran besar berada tepat di belakangku. Sontak aja pada saat itu aku kaget dan sangat merinding. Aku berusaha untuk tidak mempedulikan hal itu dan semakin aku mempercepat jalanku dan sambil sedikit berlari. Tak lebih dari 10 langkah dari arah belakangku terdengar bunyi seperti ada sesuatu yang menggelinding. Sepertinya benda itu menggelinding menuju arahku. Kembali lagi secara refleks aku menengok ke belakang untuk memastikan. Aku penasaran aja benda apa yang menggelinding itu. Namun setelah aku menengok ke belakang, aku tak melihat apapun di belakangku. Sedikit lega saat itu. Dan aku kembali melanjutkan perjalananku sambil sedikit berlari. Walau pada saat itu aku sudah merasakan merinding dan ketakutan yang luar biasa. Namun tiba-tiba baru beberapa langkah saja terdengar lagi seperti suara bola yang menggelinding. Namun yang menyeramkan kali ini disertai dengan suara tawa cekikikan. Mendengar suara tawa yang aneh itu, bulu kuduku semakin merinding. Seketika saja saat itu aku berdiri kaku seperti tidak bisa bergerak. Karena penasaran, lagi-lagi aku mencoba menengok ke belakang. Dan lagi-lagi aku tidak melihat sesuatu pun di belakang. Namun ketika aku kembali menoleh ke depan dan melihat ke arah bawah, jelas terlihat sebuah kelapa berukuran sebuah kelapa seukuran kepala manusia tergeletak tak jauh dari kakiku. Gak kebayang, lihat di bawah udah ada kepala manusia. Tiba-tiba saja aku teringat cerita beberapa tahun yang lalu. Ada juga tetanggaku yang bercerita yang pernah melewati area jalan ini. Dan saat itu tetanggaku berjalan melalui area ini pada tengah malam. Dan dia pun pernah diikuti oleh hantu gelundung pringis ini. Sama seperti yang aku alami saat ini. Menurut cerita tetanggaku waktu itu, hantu gelundung pringis yang mencoba mengikuti dan menakutinya saat itu, ia ludahi tepat di batok kepalanya. Dan hantu itu pun tiba-tiba saja menghilang. Sambil mengingat-ingat cerita tersebut dengan rasa yang sangat ketakutan, entah mengapa begitu saja aku memandangi kelapa itu. Dan ternyata semakin aku lihat batok kelapa itu, tiba-tiba saja kelapa itu berubah menjadi seperti sebuah kepala manusia. Mulutnya yang menyeringai dan dengan bunyi tawa yang cekikikan. Gue merinding sendiri ya. Ngebayanginnya aja udah serem ya, kebayang kalau kita berada di tempat kayak gitu. Pada saat itu aku mencoba untuk memberanikan diri mengusirnya. Kataku pada saat itu, "Mengapa kamu mengikutiku? Pergi sana." Sambil aku ludahi kepala hantu itu. Dan ternyata memang benar saja apa yang dikatakan oleh tetanggaku itu. Cukup kita ludahi, maka hantu gelundung pringis itu pun menghilang. Dan betul saja, hantu itu ternyata hilang dan pergi. Aku merasa lega pada saat itu. Nafasku seperti orang yang was-wasan.
Dan ketika itu aku mencoba lagi untuk mengecek apakah hantu kepala manusia itu masih mengikutiku. Ternyata aku tidak melihat apapun. Jadi pada saat itu akhirnya aku melanjutkan perjalananku menuju ke rumah. Tentu saja masih dengan kecepatan yang sama, karena perjalananku menuju rumah masih cukup jauh, sekitar 1,5 kilometer lagi. Dulu aku pikir hantu Gunung Pringis ini hanyalah tahayul saja, tapi ternyata aku mengalaminya sendiri. Sejak saat itu mau tidak mau akhirnya aku percaya. Dan aku yakin sampai saat ini hantu Gunung Pringis atau hantu Gunung Plecek ini masih bergentayangan di area tersebut. Itu dia tadi teman-teman, cerita kisah nyata yang dialami oleh Ulur Rosyad yang pernah bertemu dengan hantu Gunung Plecek atau hantu Gunung Pringis. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mengalami kejadian yang sama, atau mungkin juga kalian pernah bertemu dengan hantu-hantu jenis lainnya. Kalian komennya di bawah. Oke, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa kalian klik subscribe-nya, like, komen, dan bantu share video ini. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan jangan lupa juga ya ditonton video-video lainnya di channel aku. Segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.